Astagfirullah. Memang banyak sekali aura-aura yang bergesekan dengan kita ya, terutama dari sisi kiri kita. Dari sisi kiri kita tadi nampak banget, pekat banget untuk aura-aura mistis ya yang ada di sini, karena bisa dikatakan kalau di Alas Wonosati ini tergolong zona mistisnya terlalu besar. Dan juga saya merinding karena sebenarnya di belakang saya ini dari tadi itu ada yang ngintip, tapi ngintipnya itu kadang agak menampakkan dan sudah hilang. Mungkin dari teman-teman yang ada di memperhatikan live-nya ataupun di dalam videonya bisa melihat di belakang kita ini, karena kita pada saat ini kita berada di tengah-tengah dari antara tangga awal sama tangga akhir, itu kita ada di tengah-tengahnya. Tadi kita sudah mencoba ke atas dan kita sudah melakukan ritual singkat dan beberapa meditasi, dan hasil ternyata memang benar untuk aura itu campur aduk, ada ya condong negatif, tapi pun tidak menutup kemungkinan ke aura positif gitu, Mas Londo. Jadi kalau yang ngintip tadi itu ya emang ada dari sebelah itu sosoknya itu kalau bisa digambarkan itu emang ada kaitannya dengan ini kan ada Trakare Majapahit itu sosoknya mungkin salah satu punggawa atau apa sosok lain itu yang bukan, kalau energi lain. Kalau nih saya merinding terus kan mau. Jadi itu bukan bahkan dari silsilahnya Majapahitan, tapi itu memang sosok lain. Bisa dikatakan ya ibaratnya wonge nakal itu wong beling kan gitu loh. Jadi memang ini merinding lagi saya. Saya juga sama, dari belakang ini agak iya, dari belakang kita ini teman-teman, bolo-bolo. Ini pekat banget. Untuk aura yang akan kesini itu pekat banget. Sampai sini tuh panas dingin juga di belakang saya itu. Jadi mungkin ini ibaratnya bisa dikatakan makhluk yang memang ibaratnya belum sudah dahulu di sini ya. Karena kalau kita astagfirullahaladzim, kalau untuk kita perhatikan itu gimana ya, gambarannya belum cukup jelas sebenarnya, tapi kalau untuk sekilasnya itu seperti kayak hewan tapi kok udah kewan, nek ibaratnya uang kok udah uang gitu loh. Itu di situ itu pekat banget. Makanya dari tadi kan kita cuma ya gitulah. Ya ini kan emang mungkin bisa dikatakan Mas Adit tadi benar adanya, mungkin itu salah satu makhluk yang dulunya itu sebelum ini dibabat atau ditirakati oleh salah satu punden kita dari Trah Majapahit, emang dahulunya emang ada di sini. Karena ini kan kalau diurut dari silsilahnya itu sebenarnya ini dulu kan yang ini hutan itu hutan belantara sebenarnya. Nah, pada era keruntuhan dari Majapahit itu kan yang namanya dinamakan raja terakhir Majapahit itu Raden Prabu Brawijaya V itu memiliki salah satu selir itu yang namanya selirnya itu Nyai Roro Resmi. Nyai Roro Resmi itu atau yang bisa dinama lainnya atau nama asli itu Dewi Wandan Kuning. Nah, Dewi Wandan Kuning itu kan dari kalau bisa disebutkan dengan Nyai Roro Resmi itu memiliki dua anak yang seperti kita sebutkan tadi. Dua anaknya itu ada yang itu namanya ada Gading Mas sama Onggoloco. Yang Onggoloconya itu ada di Tirakan di sini dan Gading Masnya di Gunung Gambar. Jadi ketika pelariannya kan di Gunung Kidul di Alas Mentau ini kan sebenarnya dulu kan gunung sebelum ada namanya Gunung Kidul namanya Alas Mentau loh sini. Dan hutan belantara. Nah itu kan singkat cerita melakukan pelarian di sini, sebelum ke sini juga di pesisir laut kidul. Nah setelah itu melihat di sebelah utara kok seperti ada alas itu, dan alas itu berpotensi untuk
memberi kesuburan apa memakmurkan masyarakat sekitar ke depannya. Iya. Nah itu kan melakukan lari di sini. Yang lari bukan resminya tapi Onggoloconya anaknya itu melakukan tirakat di Lembangi Noman. Iya. Melakukan tirakat-tirakat dan yang Gading Masnya di Wonosati. Setelah berapa kali melakukan tirakat dan akhirnya hutan ini ya jadi subur makmur seperti ini, dan di musim kemarau pun hutan ini tetap akan apa namanya nggak kering, kabarnya daun-daunnya itu nggak akan tetap subur. Iya. Pohon-pohonan di sini karena di sini juga ada sendang yang namanya sendang Onggoloco. Mungkin kita nggak bisa menunjukkan tapi nanti akan kita tunjukkan di gambar. Itu Onggoloco itu diambil dari nama yaitu tadi Eyang Onggoloco. Itu sosoknya ya berambut putih dan ya seperti Eyang itu, tapi itu dari anaknya resmi dari turunan Raden Prabu Brawijaya V. Untuk singkat ceritanya di situ. Dan di sini juga ada salah satu sosok, tapi mungkin ya ini aura positifnya. Ini ada satu sosok namanya Macan Putih. Macan Putih itu namanya Nyai Gadung Melati. Itu yang menunggu di sini. Itu mungkin kalau bisa dikatakan peliharaannya Onggoloco atau apa saya kurang tahu. Cuman kalau dari segi aura emang benar apa yang dikatakan Mas Adi tadi, campur aduk. Dan ini cenderung banyak yang aura-aura yang energi-energi yang nggak terfilter, banyak yang berdatangan ke sini. Betul. Begitu. Iya, karena kerasa banget ya. Iya, emang kerasa. Dan belum ya mungkin beberapa tahun lalu kan di sini ada kejadian Nyuwun Sewu, ada mungkin ada yang cari rumput tapi menghilang tanpa jejak, bahkan sampai SAR itu pun sulit untuk mungkin tahu ya beritanya ada. Nah itu kan apa yang ada di sini itu masih menjadi misteri seperti itu. Untuk itu menghilangnya mungkin moksa atau apa ya kurang tahu, mungkin ada salah satu perjanjian dengan ini ketika ini diminta oleh yang sini atau apa ya juga kurang tahu. Dan yang benar yang itu kan dari belakang tadi, dari sana juga dari apa bawah juga itu energinya sangat kuat sekali. Ini masih sore hitungannya, belum aja jam 2. Kalau energi lain yang dilihat apa selain itu sosok yang mungkin ada yang melihat ada yang pakai baju kayak kejawen kayak eranya kerajaan itu, mungkin ada apa sedikit menampakkan diri atau sosok Aruh di sini. Kalau untuk yang itu menurut saya belum karena ini yang baru berusaha untuk menyatu dengan kita itu memang aura-aura yang di luar daripada terahnya yang dari Mojopahitan gitu. Memang terasa sekali. Ini tadi juga saya sempat dengar, mungkin kameramen juga dengar wong melaku neng kene iki, sama di belakang situ tadi ada orang kayak jalan tapi tanpa alas kaki, cuma srek gitu. Terus yang di sini seperti yang kita di bawah tadi, yang kita di Gapura itu kayak ada wong melaku tapi pakai sepatu itu loh. Oh ya berarti sosok itu kita muncul kembali. Ya, tadi pas pertama gitu. Untuk teman-teman sudah Bapak Tanah Jawa, dan ini semakin malam semakin hampir setengah 11 ya, ini mungkin auranya cukup kuat sekali. Bentar. Tapi yang paling kuat sih ya tetap di area sini. Dari area belakang. Dari area belakang kita. Ini sebenarnya masih, cuman kalau dari sosok Macan Putihnya belum kelihatan ya. Belum kelihatan. Mungkin kalau kita tadi memberanikan diri untuk naik lagi, mungkin kita akan menemukan sebenarnya. Tapi kan juga kita mengingat tadi juga habis hujan, juga kita untuk alas kaki tidak memadai, dikarenakan di sana itu memang semak-semak belungkar toh. Jadinya kita takut. Sebenarnya amit-amit kita tidak minta di apa-apa dan tidak ibaratnya orang rasanya apa-apa. Bukannya takut dengan teman kita yang akan menyatu dengan kita, tapi yang kita takutnya adalah dari binatang melata itu loh. Terkadang itu karena kita pun
untuk alas kaki juga kurang memadai, dikatakan tadi habis hujan toh. Kalaupun tidak hujan kita bisa masuk ke sana karena itu kan ada lembah Ya, Nginoman di sana. Nah, lembah Nginoman itu ada suatu pohon besar banget, kita pohon asem ya kalau nggak Iya, salah itu. pohon Pohon asem asem itu ya disitulah yang ya. Assalamualaikum. Yang Ya. apa? Yang itu, yang lebih lagi di sini pun kita baru jam segini juga sudah merasakan auranya itu nggak enak banget. Itu teman-teman Babat Tanah Jawa dan juga Godril Channel dimanapun Anda berada, Plesir Malam Gika tentunya tetap pantau. Ini tim saya juga masih melakukan explore di TikToknya Plesir Malam. Iya, karena di sini juga mungkin akan kita sudahi, tapi sebelum kita sudahi itu di sini memang ada satu ritual tahunan itu namanya nyadran. Nah, nyadran itu untuk menghormati leluhurnya, yaitu tadi ada Roro Resmi, Anggulucu sama Gading Mas. Itu ada kaitannya dengan nyadran itu sendiri. Jadi biasanya kalau nyadran ya di Lembah Nginoman itu 1 tahun sekali itu. Biasanya pertengahan tahun mungkin tahun depan akan ada juga nyadran itu di pertengahan tahun. Itu banyak membawa sesajen kan gitu loh. Nanti akan tapi lewatnya sini juga. Sini lewatnya emang di sini. Makanya ini kan dibangun. Sebenarnya ini jadi wisata edukasi. Sama wisata religi, cuman ya mungkin karena kurangnya perhatian mungkin jadi seperti ini, sepi, nggak ada yang sebenarnya. Kalau ini dulu ya emang kalau malam aura mistisnya luar biasa, cuman kalau siang pun juga sama, tapi ini untuk edukasi. Dari tadi kan kita lihat beberapa ya plang nama untuk petunjuk loh, untuk edukasi di situ. Oke teman-teman Babat Tanah Jawa, sekilas terkait cerita kita kembali ulas lagi, cuman ini versi malamnya. Cuman kalau ceritanya sama dengan video sebelumnya, cuman kalau ini lebih kita tambahkan residual energi. Terkait residual energi itu juga sejarahnya juga luar biasa, seperti yang ada di sosok yang seperti yang menyapa di belakang kita ini juga itu sejarahnya ternyata yo adanya sebelum ini ditirakati, ini dijadikan tempat untuk wisata. Itu sosok itu sudah ada, berarti tua, berarti sosoknya ini lebih tua ya dari tua. Oke teman-teman Babat Tanah Jawa, sekian video yang kita akan akhiri. Terima kasih Plesir Malam Gika sudah mengikuti sama Godril Channel, dan saya Mas Londo Jowo dan memohon pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih bagi teman-teman Babat Tanah Jawa yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Dan ini mohon maaf Mas Kunto is Black ini nggak bisa hadir karena ada sedikit kegiatan, jadi saya eksplor sendiri dengan tim Plesir Malam Gika. Mungkin lain waktu Mas Kunto akan menyempatkan diri kita eksplor malam di mana tempat yang udah kita data. Sebenarnya kita mau kunjungi mana-mana, cuman untuk eksplor pertama di Tanjung Babat Tanah Jawa ini kan eksplor pertama di malam hari. Ini kita tanpa Mas Kunto is Black itu tadi. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel Babat Tanah Jawa. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe, dan juga sebarkan video ini ke sosial media teman-teman semuanya. Saya Mas Londo Jowo pamit. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.